Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Di balik glamornya Hollywood, siapa sangka rahasia terbesar seorang aktris terletak di tangan tukang pijat dari Yogyakarta. Ketika tawa receh berubah jadi pelukan hangat, dan minyak urut jadi pengikat cinta. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Bagaimana jika satu sentuhan bisa mengubah arah hidup, bukan hanya karier tapi juga hati? Dan ketika cinta datang dari yang tak terduga, apakah dunia siap menerimanya? Namaku Aurora Blaze, pemenang piala emas yang dipanggil Ratu Laga oleh pers gosip. Yet di balik kacamata hitam raksasa ini, aku cuma perempuan yang mudah pegal. Jadwal syuting sejak subuh hingga dini hari, lampu sorot bak matahari mini, menampar kulit Plaza de Kungfu, berantakan di teralis besi ototku, menjerit tiap detik. Saat manajer lama minggat sambil membawa botol serum $100, studio buru mencari asisten baru. Katanya, ada cowok Indonesia kocak yang bisa mijat dan menghibur sekaligus. Aku mengangkat alis, menelan kapsul vitamin C, lalu menggumam, well, asalkan dia bisa membuat bahuku berhenti merengek, bawa kemari. Pagi berikutnya, sebelum matahari Los Angeles sempat memicing, aku mendengar suara gemerincing logat Jawa bercampur Inggris patah. Excuse me, where is Miss Blah? Blaze. Blaze likes the tea. Aku mengintip dari balik trailer, melihat pemuda berkemeja batik hijau neon, celana kargo kedodoran, dan sandal hotel. Di punggungnya tergantung ransel gajah, lengkap dengan tulisan spidol. Ilmu pijat jurusan Mbah Kung terima panggilan luar angkasa. Sebelum sempat mengucap hello, dia tersandung kabel kamera, meluncur seperti papan seluncur ke kolam busa properti. Love, busa terbang, nempel di poninya bagai salju instan. Awak film tercengang. Aku menahan tawa nyeri pundak hampir lupa. Akibat pemandangan konyol itu, pemuda itu bangkit, menangkup pesakitan di sikunya sendiri, lantas menyapa, "Sugeng Injing, Mbak Laura." Sepersekian detik aku ingin protes. Hey, namaku Ra, bukan Laura. Namun lidahku keluh, sibuk menahan geli saat ia membersihkan busa pakai handuk Hello Kitty, yang entah muncul dari mana. Nama saya Seno, putra Yogyakarta. Tugas saya mengusap, mengurus Mbak, ujarnya mantap. Aku melipat tangan di dada, pura garang. Namun dalam hati, well, at least he's honest. Selalu kuperintah, follow me. My shoulder stage a civil war. Kami memasuki trailer rias. Begitu pintu tertutup, Seno mengeluarkan minyak kayu putih tubruk, sebotol kecil berlabel racikan spesial, pedas, Nusantara, aromaterapi. Aneh, tapi wangi. Sebelum pijat dimulai, ia kamit menyerupai mantra. Aku menahan senyum ritual nyeleneh, menimbulkan rasa aman aneh. Boleh saya minta izin menyentuh area trapezius? Tanyanya penuh sopan, seakan trapezius adalah wilayah kerajaan yang harus lolos bea cukai. Aku mengangguk, menundukkan bahu. Sentuhan pertama terasa, wow, hangat, lembut, bergelombang teratur. Ia menekan titik pegal bagai menulis nak balok di kulit, lalu menggeser ibu jari dengan kekuatan pas, tidak kekerasan, tidak kelemotan. Aku mendesah lega, desahan yang terdengar sedikit nakal di ruang sempit. Seno sempat cekikikan suara, "Mbak, kayak mesin Harley,
abis ganti oli. Aku menepuk lengannya. Pura kesal. Padahal pipiku memanas sambil memejet. Ia melontarkan humor receh. Di Jogja, alpukat sekarang ada Rubiknya. Loh, potong dadu. Putar. Baru dimakan. Healthy and brainy. Gersang. Tapi entah mengapa aku tertawa ke betisan. Di setiap jeda tawa, jarinya kembali menari menyeret rasa sakit keluar lewat pori. Sensasi unik itu bikin ku ingin berkata, keep going, selamanya. Tiba pintu trailer terdobrak. Sutradara berteriak, Aurora, on set dalam 5 menit. Aku lompat. In. Character sekejap. Meski pundak baru saja mengalami nirwana pijat. Sutradara menabuh dinding, lalu pergi. Aku bergidik. Seno tersenyum cengengesan. 5 menit, alamak. Di kampung saya, 5 menit itu baru pemanasan ketipung dangdut. Ucapnya. Ia menyodorkan botol air, lalu bersiul memakai 2 jari siulan. Nyaring memasuki frekuensi kelelawar. Ku jawab dengan senyum tipis, dadaku terasa ringan. Seakan pijatan barusan bukan cuma fisik, melainkan transfusi energi konyol. Menuju lokasi syuting, kami melintasi deretan kostum. Seno terpesona gaun couture, bermotif bulu flamingo. Tiba ia menyambar sepotong bulu, menempelkannya di alis sendiri, lalu berjalan meniruku. Pinggul ditembak ke kiri, kanan, ekspresi fierce, sampai sopir forklift mematung menahan tawa. Aku pura malu. Tetapi hatiku melonjak. Pria ini tidak kenal jaim sebuah kesegaran di antara para supermodel botox di tengah lorong. Ia berseru, "Mbak, bolehkah saya cerita?" Tanpa menunggu jawaban, ia nyerocos tentang bapaknya tukang pijat keliling, tentang kerokan aromaterapi, memakai kartu kredit expired, tentang kakeknya yang mengajar terapi tawa sambil makan bakpia. Setiap kisah diselipi bunyi efek mulut puk, cek, tak, blab hingga staff sound recordist menyembul, mengira ada bocor mikrofon. Sesampainya di lokasi, aku harus syuting adegan duel pedang di atas jembatan gantung. Bahu entengku kini lincah. Take pertama. Sukses. Kru bersorak. Aku menatap Seno yang bersembunyi di balik lampu rig. Mengangkat jempol 2 aku mengedip. Ia membalas gayaku. Fu ayam. Mendekati break siang. PR. Ku. Megan. Menghampiri sambil berbisik tajam. You replaced your manager with him. Ia menatap Seno yang tengah memoles sandal hotelnya, pakai tisu basah bergambar unicorn. Aka Mendasa. He's quirky, but he's gold. Megan Meringit. Kemudian pergi. Aku menyalakan ponsel, membuka catatan jadwal lalu terhenti. Rupanya aku coret layar sentuh dengan minyak pijat Seno tadi. Skema warnaku berubah abstrak. Dengan gemas aku tertawa sesuatu yang jarang muncul tengah produksi blockbuster. Rasanya seperti kembali ke masa remaja, saat aku naksir gadis klub teater dan kami kabur dari latihan, nyolong es krim durian, lalu ketawa guling. Seno membawa getaran serupa. Spontan, tak terduga, sedikit bau minyak kayu putih. Namun, menyirami keletihan. Ketika matahari condong, break panjang datang. Aku duduk di kursi lipat menegok smoothie, spirulina. Seno muncul dengan bungkusan kertas koran. Ini, bakpia rasa keju mozzarella. Fresh. Ia menyodorkan dengan mata berbinar. Aku tergelak. You smuggled food on set? Iya. Mengangkat bahu. Kalau bakpia bisa melewati metal detector, berarti ditakdirkan menemui Mbak. Aku menggigit bakpia, kejunya meleleh, bercampur manis kacang hijau. Seno duduk di lantai, bersilah, mulai menceritakan mitos Hanoman, yang doyan keju absurd, tapi menggoda tawa. Dalam hati, aku mengamati garis rahang lelaki ini. Bukan tipe bintang sampul majalah, namun ada karisma lugu yang menampar stereotip Hollywood. Lebih mengejutkan, aku menemukan diriku nyaman. Besok ada pemotretan sampul majalah, kataku. Butuh stamina ekstra. Seno menepuk dada. Serahkan pada pijatanku. Plus jokes unlimited. Aku memejamkan mata, membiarkan suara riang
Riangnya mengusir dentuman generator di kejauhan. Tanpa sadar, kubisik, "Terima kasih." Ia menjawab, Sama, Mbak. Syukur bisa naik gaji 2 kali lipat." Ia pura menghitung upah di udara dengan kalkulator hayalan. Menjelang matahari tenggelam, sutradara mengakhiri pengambilan, kru bubar, bintang pendukung berlomba menuju pesta koktail. Aku malah linger di set, menunggu Seno menata ulang ranselnya. Ketika ia mengangkat kepala, busa kering tadi masih nempel di poni, membentuk kuncir unicorn. Saat itulah ide jahil muncul. Kupetik bulu flamingo, sisa syuting, kuklip di rambutnya. Ia menjerit pelan, "Oh, kini saya cosplay Pangeran Pantura." Kami tertawa bersamaan, tawa yang memantul di gudang properti, menggema seperti orkestra badut. Aku menelan ludah, merasakan kilat halus di ulu hati. Unik, hangat, mungkin sedikit berbahaya bagi reputasiku. Namun, bukankah hidup tanpa bahaya cuma film ulang? Di luar, malam Hollywood menyalakan lampu neon. Kami melangkah berdampingan menuju area parkir. Seno menggandeng koper roda 3. Aku menenteng tas gym, bahu enteng, berkat pijatannya. Angin hangat menerbangkan sisa aroma kayu putih. Sebelum kami berpisah, Seno menunduk sopan. "Besok pagi, saya datang lagi. Tolong jangan pecat saya, Gara." Gara nyemplung ke busa. "Ya, iya." Cengengesan. Aku mengejek halus. "Kalau kau berani memecat diri sendiri, bahuku akan menuntutmu ke pengadilan kota Los Angeles." Seno tertawa terbahak, menepuk dahinya, lalu melompat ke dalam minivan sewaan. Mesin meraung, radio kumandang dangdut koplo. Ia mengelakson 2 kali hon kecil, yang lebih terdengar seperti cicitan bebek. Aku melambai, menatap lampu merahnya menjauh. Saat langkahku memasuki sedan sport, jantung masih berdansa seakan pijatan Seno meninggalkan gema di bawah kulit. Kupandangi tangan sendiri. Telapak membara, bukan oleh lampu studio, melainkan oleh sesuatu yang belum berani kusebut nama. Entah mengapa aku yakin besok akan lebih seru. Mungkin lebih banyak minyak tumpah, mungkin lebih banyak tawa kambing terbebas. Yang jelas, malam itu aku pulang dengan bahu ringan dan kepala penuh kemungkinan paduan prima bagi seorang aktris yang terbiasa memikul beban dunia. Dan di dasar dada, sebuah bisikan nakal timbul. "Datanglah, pijatanku karena aku, Aurora Blaze, mulai ketagihan, bukan hanya pada pijatanmu, melainkan pada dirimu." Pagi berikutnya, menyeruak dengan aroma espresso, tetapi bukan kafein yang membangunkan. Ku melainkan suara Seno menyanyi dangdut pelan, sambil mengetuk pintu trailer rias. "Mbak Rora, kopi gula Jawa siap, pijatan juga siap." Serunya, logat Jawa kental bergulung di antara huruf Inggris yang sesekali terselip. Aku menggeliat, mengernyit, mendengar panggilannya yang setengah salah setengah mesra. Lalu membuka pintu dalam balutan kimono sutra. Seno berdiri dengan nampan bambu. Di atasnya, cangkir kopi hitam, sepiring bakpia mozzarella masih mengepul dan botol kaca berlabel minyak urut pedas Nusantara, edisi plus glitter bintang film. Biji matanya berbinar, seolah menyapa matahari lebih dulu. Aku menampung senyumnya, lalu mengangguk. "Masuklah." Pundakku sudah bernapas, tapi bokongku bernyanyi blues. Ia meletakkan baki, menyiapkan handuk di kursi rias, lalu mendadak berlutut. "Dipel, mohon izin. Area gluteus minta jatah terapi," ujarnya. Sopan sekaligus jenaka. Minyak hangat menetes di tanganku, kilau glitter memantul lampu neon. Serbuk emas menempel di kulitku bak sinar sunrise. Sino turkey kick. "Biar Mbak bersinar di sampul majalah Inside and Outside." Sentuhan pertamanya lembut, jempolnya membuat lingkaran di bawah lekuk pinggang, lalu perlahan turun. Otot yang kemarin kupakai menggantung di tali kawat stan, kini aku mendesah nada lebih rendah ketimbang sentuhan bahu. Kemarin mungkin terdengar nakal, tetapi ruangan kecil penuh uap eukaliptus memberi rasa aman. Gasruk kanan, gasruk kiri, ia bergumam seperti pawang hujan. Gugusan nada lucu itu memecah keheningan, mencegah pikiran kelewat liar. Ketika ia menekan titik dekat tulang ekor, aliran hangat naik ke tulang belakang
hingga tengkuk. Aku menggigit bibir, menahan raungan puas. Seno berhenti sejenak, menyorongkan bakpia mozzarella ke bibirku. Isi tenaga dulu mbak. Protein plus cinta, katanya. Aku tergelak, menggigit bakpia, keju lumer menetes di dagu. Saat ia menyeka keju dengan sudut handuk, mata kami bertemu. Detik itu memanjang, seolah kamera slow motion merekam kami berdua. Di luar trailer, kru mengetuk 5 minutes still. Stylist, suara mereka terburu-buru. Tapi dunia kami berjalan lambat. Pemotretan sampul berlangsung di studio berbentuk gudang pesawat. Lampu sorot seukuran ban truk diarahkan padaku. Pen raksasa meniup gaun malam merah, berlayer, hingga berkibar seindah lidah naga. Stylist mematut setiap lipatan. Tetapi pundakku berkat pijatan ajaib terasa ringan bak kapas. Seno berdiri di balik monitor, mengenakan headset lebih besar dari kepalanya. Wajahnya serius, tetapi tangannya terus memainkan spinner plastik berbentuk alpukat. Spinner itu memancarkan lampu kelap, kelip hijau keemasan. Setiap kali aku menoleh, ia menggoyang spinner. Mengerling nakal, membuatku susah mempertahankan pose fierce. Sang fotografer, maestro flamboyant berkumis, lelit berkali mengeluh. Aurora, give me danger, honey, not giggle. Namun begitu jarinya menekan shutter, aku terbahak membaca mimik Seno di belakang kamera. Lidah dijulurkan bagai tokek berkumis. Ketika break make up, aku duduk di kursi tinggi. Make up artist membaurkan highlighter, lalu tiba menjerit, "What? This glitter on your back?" Seno spontan menjawab, "Efek samping vitamin tawa bos." Semua tertawa. Sekaligus heran, ia pun diminta menjelaskan. Akhirnya, ia mempromosikan minyak urut pedas Nusantara plus glitter. Tak sengaja ia melontarkan plesetan. Glitter anti-stress, bikin otot lose control but moral stay in control. Seluruh ruangan bergema tawa. Stylist terpengaruh candaan, malah menambahkan serpihan glitter ke rambutku. Akhirnya konsep pemotretan berubah goddess of laughter. Sang fotografer sumringah berteriak, "Yes, we create trending." Seno menepuk dada, puas. Sesi berikutnya mengharuskan aku berbaring di sofa beludru ungu. Bertumpu pada satu siku, gaun disibak menampakkan punggung tanpa busa penahan. Pose itu memicu kram di pinggang. Aku mengerang halus. Fotografer gelisah, "We losing light?" Seno angkat tangan. "Izinkan saya quick fix." Ia merayap mendekat, menempelkan telapak panasnya ke pinggangku, memijat kilat. Sentuhan sekali dua kali bikin kram lenyap. Aku menghela napas, kembali sigap. Kameramen terperangah. "Buddy, you are magic." Sano terkikah. "Ini jurusan Bahkung, cabang kilat." Aku tersenyum, lalu melanjutkan pose, mata menatap lensa dengan yakin. Klik, 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 setiap jepretan memancarkan aura segar. Namun drama, Belamis. Saat sesi hampir selesai, gaun malam tersendat di engsel sofa. Robek sepanjang 40 cm. Maaf, 40 diubah menjadi 40, dalam huruf membentuk garis keterlaluan, tepat di samping bokong. Stylist memo cat photographer, pingsan kecil. Kru wardrobe kalang kabut mencari jarum benang. Seno tak kehilangan akal. Ia mengambil pita satin merah cadangan, menciptakan simpul megah menutup robekan. Bonus hiasan berbentuk hati. Voila, statement piece, katanya lantang. Fotografer bangkit dari ketidaksadaran singkat menjerit, "Darling, genius, keep it." Pose penutup pun diambil. Aku berpaling membelakangi kamera, menunjuk pita di bokong, menoleh sambil mengekspresikan senyum nakal. Blitz menyala. Semua bersorak. Petang turun. Kru bubar, membawa perlengkapan. Tetapi aku masih di lokasi. Lampu ambient redup menyorot sofa ungu. Sano main dekat, menyodorkan handuk hangat. Glitter boleh nempel di kulit, tapi jangan di hati. Bisa susah dicuci. Candanya ringan, namun tatapannya dalam. Aku menuang air lemon ke gelas plastik, menyesap perlahan, lalu mencondongkan tubuh. "Kau tahu, sejak kemarin aku tak berhenti tertawa." Bisik, "Jarang ada yang bisa membuatku begini."
Seno tengkuk, seolah malu. Tertawa tandanya Mbak belum karatan, dan tertawa bikin endorfin pecah, seperti bubuk cabai di gorengan. Aku meletakkan gelas, mengusap glitter di bahu, kemudian menunjuk sofa ungu. Kursi ini saksi keanehan hari ini, kau duduklah sebentar. Ia menurut. Menepuk ruang kosong di sampingnya. Aku duduk, jarak kami setipis pita satin. Napas saling, bersinggungan. Bersinggungan, lampu temara membuat glitter di leherku berkilau. Membuat mata Seno berkaca. Kaca. Hari ini, ucapku. Perlahan, kau menyelamatkan pemotretan, menyelamatkan reputasi majalah, dan menyelamatkan pinggangku. Pinggang itu aset dunia, Mbak. Balasnya so resmi, saya hanya penjaga. Aku tertawa pendek. Lalu tiba merasa serius. Seno, bagaimana jika suatu saat aku menelan ludah, kau ingin kembali ke Indonesia? Padepokanmu, keluargamu. Ekspresi cerianya meredup sesaat. Ia menatap lantai, lalu menengadah. Senyuman tipis terbit. Setiap pijatan yang kuberikan di sini, aku sisihkan rezeki. Mimpi membangun ruang tawa di tempat asal masih hidup. Tetapi saat ini, tugasku membuat Mbak menang di tiap medan karpet merah, sampul majalah, atau sekadar melawan pegal. Jawabannya sederhana, tapi menohok. Aku meraba jemarinya hangat, berlemak glitter sedikit lalu berbisik. Baiklah, tapi pastikan kau tidak mengorbankan dirimu. Ia mengedik bahu, membuat bunyi mulut pelap, seolah balon kecil pecah. Mbak, saya ibarat balsam, diriku memang wangi pedas. Tugasnya membakar otot beku. Aku tergelak, menepuk pahanya perlahan. Balsam? Ya, kalau begitu, aku lilin aromaterapi. Tentu, katanya. Lilin mahal yang meleleh kalau ketemu api, tapi bikin ruangan wangi. Kami tertawa bersamaan. Suara tawa kami memantul di dinding studio kosong. Seperti dua anak sekolah mengukir kenakalan larut malam. Aku tersenyum dalam hati. Ada semacam kelegaan menemukan manusia yang membuat dunia yang berisik terasa sederhana. Malam semakin larut, sopirku sudah menunggu. Aku berdiri, meregangkan pinggang. Seno berdiri juga, menyambar ransel ajaibnya. Glitter di rambutku masih berkilau, bercampur cahaya lampu jalan di luar studio. Saat hendak melangkah, Seno menarik napas. Mbak Aurora, aku menoleh. Ya, ia merogoh saku, mengeluarkan koin 1.000 rupiah. Maaf, 1.000 diganti menjadi 1.000 yang dilubangi seperti liontin. Ini, oleh, katanya. Kalau koin ini disentuh saat hati cemas, tawa gampang datang. Aku mengambil koin, balik, kilap tembaga memantul glitter di tanganku. Terima kasih, ucapku, tulus. Aku akan menyimpannya. Seno tersenyum, lalu membuka pintu, membiarkanku lewat lebih dulu. Saat aku melangkah, hatiku berdentam bukan karena lampu paparazzi di kejauhan, melainkan karena kesadaran sederhana. Humorku selama ini dijaga tembok sinis. Kini tembok itu retak. Di mobil, kusandarkan kepala, koin tembaga ku genggam rapat. Saat pengemudi menyalakan mesin, kilasan wajah Seno muncul di pikiran poni kaku bekas busa. Tangan penuh glitter, jempol yang menemukan titik kram dengan kemahiran dewa. Aku tertawa kecil, menutup mata, pikiran berlayar ke esok. Karena jika hari ini adalah ladang glitter, aku tahu besok bisa jadi hujan konfeti. Dan di tengah hujan warni itu, satu pijatan pedas bisa menuntunku pulang atau mungkin menuntunku pada babak hidup yang tak pernah kubayangkan. 1 minggu setelah foto pegangan tangan mesra itu viral, dunia maya mendadak membelah diri menjadi 2 kubu. Satu menganggapku tengah melakukan eksperimen heteroseksual spiritual bersama tukang pijat Jawa. Sementara yang lain yakin aku sedang terjebak sindrom Florence Nightingale, versi Hollywood tergoda. Pria sederhana, karena trauma karier yang terlalu megah, jujur saja, lebih tergoda oleh cara Seno menyebut salon jadi salun, dan menyebut salad alpukat sebagai pecel barat tak berkuah. Lebih dari itu, aku tergoda pada dirinya yang tidak pernah peduli ia sedang ada di Beverly Hills atau Pasar Bantul. Sifatnya tetap lugu, konyol, dan terlalu jujur untuk ukuran manusia dewasa.
Hari itu, kami diundang untuk tampil di acara Bincang Pagi, Good Morning Gossiplah. Topiknya cinta tanpa skrip. Aurora Blaze dan asisten kejutan dari timur. Aku mengenakan gaun klasik berwarna krem, rambut digelung konde semi Messi. Seno mengenakan baju koko bordir halus, celana jeans longgar, dan sandal kulit yang ia semir sendiri dengan minyak kayu putih. Ia masuk ke studio sambil membawa termos kecil bertuliskan minyak Jowo original, khusus selebritis kerepegel. Host acara si kembar Alexis dan Liana membuka percakapan dengan senyum palsu yang terlalu putih. So, Aurora, rumor says you're dating your assistant. Is it PR, rebellion, or actual feelings? Aku menoleh pada Seno, yang sedang memutar spinner alpukat dan tampak lebih fokus pada selotip menempel di celana host sebelah kanan. Aku angkat mikrofon. It's not PR, it's not rebellion, it's relief. Penitent Henning. Alexis dan Liana saling melirik. Bingung? Relief? Mean. Emotional release. Aku tersenyum. More like finally finding someone who doesn't see me as a product. Semua mata tertuju padaku. Seno menambahkan, tanpa diundang, saya nggak ngerti Hollywood, tapi saya ngerti pijat. Kalau ototnya tegang, ya dilemesin. Kalau hatinya galau, ya dibikin ketawa. Mbak Aurora itu terlalu lama dijadikan pajangan. Sekarang, dia pengen jadi manusia. Studio sunyi selama 5 detik. Kemudian, tepuk tangan menggelegar. Alexis bertanya, setengah serius, "Are you two in love?" Aku menatap Seno. Dia memiringkan kepala, seolah berpikir keras, lalu menjawab, "Kalau cinta itu bikin saya lupa bedain keju parmesan sama kerokan sendok, ya, mungkin saya kena." Tawa pecah. Aku nyaris terjungkal dari kursi, karena tertawa terlalu keras. Tapi di balik semua itu, aku tahu, kalimat itu jujur. Dan aku juga tahu, cinta ini mulai tidak bisa disangkal. Setelah acara, kami kembali ke apartemen. Seno memasak mie instan 3 rasa sambil menyenandungkan lagu Ku Ingin Kau. Pijat aku ciptaannya sendiri. Ia membawakan 2 mangkuk, satu dengan telur, satu tanpa. Aku bertanya, kenapa dibedain? Yang satu buat Mbak, yang satu buat masa lalu saya. Aku memiringkan kepala. Hah? Seno duduk di depanku, menatap serius wajahnya. Jarang sekali seperti ini. Mbak Aurora, saya harus jujur. Saya ini bukan sekadar asisten. Saya kesini bukan buat ngejar karier. Saya kesini buat ngumpulin uang untuk padepokan. Aku membelalak. Padepokan tertawa sehat. Di Bantul. Warisan keluarga, tempat terapi lewat pijat dan ketawa. Sudah turun-temurun, tapi sekarang bangkrut. Cuma saya yang tersisa. Dan saya pikir, kalau saya bisa jadi asisten artis Hollywood, mungkin saya bisa kumpulin modal buat nyelamatin itu. Aku terdiam. Tiba-tiba semua kebodohan lucu, semua spinner alpukat, semua minyak urut glitter, jadi masuk akal. Ia bukan sekadar pria lucu, ia pria dengan tujuan. Kenapa kamu gak pernah cerita? Seno mengangkat bahu. Karena saya takut Mbak pikir saya manfaatin Mbak. Padahal, saya manfaatin diri saya sendiri, biar bisa belajar, nabung, dan nyelamatin rumah ketawa. Itu. Aku menatapnya. Mata berkaca. Dan selama itu, kamu tetap bikin aku ketawa. Seno tersenyum kecil. Itu bonus. Tapi kalau Mbak tertawa terus, saya anggap itu tabungan karma. Aku bangkit dari kursi, mendekatinya, lalu memeluknya. Bukan pelukan sensual. Bukan pelukan karena glitter, tapi pelukan karena untuk pertama kalinya, aku tahu siapa dia. Dan aku tahu, aku tidak akan membiarkannya berjuang sendiri. Besoknya, aku mengadakan konferensi pers dadakan. Para jurnalis menebak akan ada pengakuan bahwa aku putus, atau mengaku bahwa semuanya hanyalah trik publisitas. Namun aku melangkah ke panggung bersama Senomasi, mengenakan baju batik pinjaman dan mengatakan dengan lantang, kami akan membuka cabang padepokan tertawa sehat di Los Angeles, dan kami akan membangun ulang yang di Bantul. Karena, kalau Hollywood mengajarkan kita soal keindahan fisik,
Bantul mengajarkan kita tentang ketulusan yang bisa menyembuhkan. Sorakan media meledak. Mikrofon berebut mendekat, pertanyaan meluncur deras. Tapi aku hanya menjawab satu hal. Saya belum tahu kami akan menikah atau tidak. Tapi yang jelas, saya ingin dunia mengenal rasa cinta yang kami miliki. Cinta yang sederhana, tapi tidak pernah main-main. Malam itu, kami duduk di balkon apartemen. Seno membawa gelas plastik isi teh jahe. Aku menggenggam tangannya, memandang lampu kota. Apa? Kamu masih rindu pulang? Tanyaku. Seno mengangguk. Selalu, tapi sekarang Jogja bukan lagi tempat untuk dituju, tapi tempat yang ingin aku bawa ke sini. Aku menoleh. Dan kamu, Mbak, bukan cuma majikan. Kamu rumah. Aku menandak, lalu tersenyum kecil. Di langit, Los Angeles, 1 bintang jatuh, dan aku tahu, impian yang sederhana bisa jadi lebih megah dari panggung Oscar manapun, asal dijalani bersama tukang pijat bersandal jepit, yang tahu cara membuatmu tertawa meski sedang patah hati. Karena hidup, toh, bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling bisa membuatmu lupa dunia sejenak, dan tertawa, sampai perutmu kram. Sejak konferensi pers kemarin, hidup kami resmi berubah. Padepokan tertawa sehat. Bukan lagi impian masa kecil di Dusun Bantul, tapi jadi gerakan penuh harapan yang akan berlabuh di 2 benua. Media mulai menyebut kami pasangan paling absurd, namun paling menyembuhkan di Hollywood. Lucunya, makin banyak artis yang antre minta dipijat oleh Seno, bukan karena otot mereka tegang, tapi karena mereka dengar bahwa pijatan itu bisa membuatmu tertawa dan jatuh cinta. Malam itu, kami mengadakan pesta kecil di apartemenku. Undangannya hanya 3 orang kru makeup, 1 penata rambut yang suka menggambar kuda di pipi, dan tentu saja Seno. Aku mengenakan kimono sutra merah muda, rambut dicepol asal-asalin, tanpa makeup, tapi tetap terasa paling cantik. Karena sejak bersama Seno, aku tidak merasa harus tampil sempurna. Ia duduk bersila di sofa, memakai celana pendek bola, bertuliskan Real Jogja FC. Kaos oblong, bertulisan mijit itu ibadah, dan topi mandi yang dipakainya sebagai bentuk proteksi aura kepala. Kita nonton film lucu aja, kataku, sambil membawa popcorn rasa durian ke ruang tengah. Yang penting, jangan horor, balas Seno. Soalnya kalau kamu kaget, aku nanti ikut loncat. Terus kita viral karena asisten sok pahlawan melindungi artis dengan bantal pantat aku, menahan tawa, menepuk bantal, dan menyuruhnya duduk lebih dekat. Film dimulai. Ruangan temaram. Popcorn mengambang di antara kami. Tapi baru 15 menit menonton film, aku mulai mengeluh pelan. Paha dalamku tegang. Sejak latihan yoga tadi pagi, aku bisa jadi patung Liberty kalau duduk begini lama. Menoleh. Matanya menyipit penuh niat. Haruskah saya aktifkan mode pijat rahasia teknik sutra lanjut? Aku menyipitkan mata. Apa itu ada? Belum pernah kupakai ke siapapun. Tapi kalau kamu siap, akan kupijat lewat metode tepukan lembut, disertai gumaman sensual. Aku membelalak. Gumamen sensual. Ia mengangguk yakin, lalu mendekot, meraih kaki kiriku, dan mulai mengurut dengan yari-yari panasnya, sambil menyenandungkan lagu Lingsir Wenggi dengan suara pelan penuh getar. Aneh, mistis, dan gila karena justru suara itu yang membuat kulitku bergidik. Tapi bukan karena takut, melainkan karena nikmat. Aduh, desahku pelan. Itu titik sensitif. Yang ini, ia menekan tepat di antara pangkal paha dan sisi luar lutut. Tubuhku refleks melengkung. Kalau kamu teruskan, aku akan nyanyi dangdut pakai nada opera. Mbak, padepokan kami sedang cari talenta. Kami tertawa, tapi tawaku berubah jadi desahan pelan ketika tangannya mulai menjelajah lebih naik. Masih sopan, tapi penuh isyarat. Jemarinya lembut, tapi lihai. Dan tak lama, perasaan aneh menjalar ke seluruh tubuh. Seakan tiap sentuhannya bukan cuma membebaskan otot, tapi juga membangkitkan sesuatu yang lebih dalam. Lebih panas, lebih nakal. Aurora, bisiknya, pelan. Aku membuka mata, menatap wajahnya dari jarak 1 inci.
Kau nggak takut? Tanyanya. Takut apa? Takut benar-benar jatuh cinta sama tukang pijat yang bawa minyak glitter dan spinner alpukat ke tempat tidurmu? Aku tersenyum. Aku lebih takut kalau kamu berhenti jadi dirimu sendiri. Dia menunduk, lalu mencium keningku satu kecupan kecil, penuh rasa, tanpa embel-embel. Tapi justru di situ aku leleh. Dan mungkin karena suasana malam, popcorn rasa durian, dan dasi sutra yang masih tertinggal di leherku. Aku mencengkeram kerah kaosnya, menariknya lebih dekat, dan membisikkan, kalau kamu siap, aku mau kamu pindahkan pusat pijatan ke tempat yang lebih spesifik. Dia tersenyum lebar. Spesifik itu penting untuk hasil maksimal. Tapi sebelumnya, saya harus pastikan suhu ruangan dan sirkulasi udara memadai. Jangan sampai kamu mendesah terlalu keras, lalu tetangga sangka kita sedang syuting Fast and Furious versi bantal. Aku terkekeh, memukul lengannya pelan. Lalu kami tenggelam dalam pijatan, dalam pelukan, dalam canda, dalam tawa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan sesuatu yang belum pernah kurasa sebelumnya. Tersentuh. Bukan cuma fisik, tapi juga hati. Beberapa jam setelah pijatan panas itu, kami rebah di karpet, dibungkus selimut tipis. Lampu masih temaram, televisi menyala memutar iklan panci anti lengket. Seno menatap lenggit-lenggit dan berkata lirih. Kamu tahu Mbak, setelah semua ini, aku nggak lagi takut gagal. Aku menoleh, mengelus dadanya. Kenapa? Karena kalaupun gagal di Hollywood, aku udah menangin hatimu. Aku mencium bibirnya perlahan. Dan kamu, Seno, udah menyelamatkan duniaku. Bukan pakai naskah, tapi pakai tangan, tawa, dan cinta. Yang gak tahu malu. Kami tertawa. Kemudian, Dayem lalu tertawa lagi. Karena perutku bunyi kelaparan. Dan Seno tiba-tiba menyodorkan bakpia dari bawah bantal. Selalu siap, karena rasa lapar bisa datang setelah cinta. Aku mengangguk. Don, kamu Seno adalah satu-satunya pria yang bisa membuat aku lapar, tertawa, dan orgasme dalam waktu 1 malam. Dan kami pun makan bakpia sambil tertawa keras, terlalu keras, hingga akhirnya lampu apartemen tetangga menyala, dan seseorang berteriak dari jendela, "Keep it down, lovebirds, or at least invite us next time." Kami tertawa lebih keras lagi, karena beginilah cinta kami. Konyol, panas, dan penuh gigitan glitter di punggung paha. Hari itu, aku bangun dengan 2 kenyataan. Pertama, tulang belakangku jauh lebih lurus daripada biasanya hasil pijatan semalam yang bisa masuk nominasi Oscar jika ada kategori Best Therapeutic Foreplay. Kedua, berita tentang aku dan Seno meledak. Bukan hanya viral biasa, tapi meledak sampai level masuk headline koran nasional Amerika, majalah fashion Eropa, bahkan jadi topik diskusi di forum Emikemet Group. WhatsApp Hollywood actress Aurora Blaze caught on camera moaning during spiritual massage with mysterious Javanese man. Lebih gila lagi, ada footage CCTV dari lobi apartemen yang memperlihatkan Seno membawa bantal glitter sambil menyanyikan lagu goyang paha jiwa. Dan ya, video itu diputar berulang-ulang di acara talk show tengah malam sebagai klip komedi. Tengah badai media, manajerku Megan menyerbu apartemen dengan ekspresi seperti mau menghapus karierku pakai penghapus besar dari toko ATK. Aurora, ini bisa menghancurkan reputasimu. Kamu seenaknya digosipin tidur sama tukang pijat, bikin yoga sensual, dan sekarang kabar terbaru, katanya kamu mau nikahin dia di backyard rumahmu pakai sound system dangdut. Aku meneguk teh jahe buatan Seno, lalu menjawab dengan tenang. Bukan gosip, itu rencana asli. Megan nyaris pingsan. Are you insane? Seno muncul dari dapur, mengenakan apron bertulisan pijat dulu, baru pelaminan, sambil membawa wajan berisi tempe, mendoan yang aromanya mengalahkan seluruh parfum Dior di lemari. Kami tidak gila, Mbak Megan, katanya sopan. Kami hanya sedang waras dengan cara yang beda. Hari itu juga, kami diwawancara live oleh Glam Talk Global, acara paling prestisius seputar selebritas, studio penuh lampu,
Kamera, hostnya Ricardo Valentino. Pria flamboyan bersetelan merah, marun dan bros, berbentuk ular emaso. Aurora, you're seriously considering marrying your masseur? Aku tersenyum. He's more than a masseur. He's the only person who makes me feel human. Ricardo menoleh ke Seno. And you, sir? How did you seduce a Hollywood goddess? Seno, yang duduk tenang sambil memijat telapak kakinya sendiri, menjawab, saya nggak merayu, saya cuma mijat pakai hati. Sisanya, Tuhan dan otot yang bicara. Hanan tertawa dan bertepuk tangan. Ricardo menoleh ke kamera, tersenyum penuh sensasi. Ladies and gentlemen, it seems Hollywood has found its healer, not a shrink, but a barefoot guy from Java who smells like balm and love. Tapi, di balik semua itu, badai sesungguhnya mulai mendekat. Sore hari, saat kami kembali ke apartemen, Seno menerima surat elektronik dari Indonesia. Matanya berubah sendu setelah membacanya. Padepokan, mau digusur? Aku terdiam. Apa? Izin tanahnya dicabut, katanya mau dibangun resort healing versi barat. Investor dari luar, punya dana besar. Aku langsung berdiri. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Seno menatapku. Matanya berkaca. Kalau tempat itu hilang, Mbak, bukan cuma rumah saya yang hilang, tapi rumah semua orang yang pernah merasa sendirian, lalu tertawa di sana. Malam itu, aku menelepon produser filmku, lalu menelepon semua koneksi media, lalu menelepon Megan, yang akhirnya pasrah, dan kemudian aku merencanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan selebritas Hollywood sebelumnya. Aku akan tampil di panggung dalam konser penggalangan dana untuk Padepokan Tertawa Sehat. Bukan konser biasa, tapi konser dangdut gabungan. Lokasinya, Rodeo Drive, Beverly Hills. Dress code, bebas. Tapi wajib pakai selendang atau sarung. Tema, pijat dan tawa, menyatukan dunia. Hari-hari Rodeo Drive disulap jadi panggung terbuka penuh warna. Di kiri kanan jalan, butik Louis Vuitton berdampingan dengan warung angkringan dadakan. Aku mengenakan kebaya modern berpayet. Seno memakai beskap ungu dan belangkon, lengkap dengan sandal jepit emas. Tamu-tamu hadir. Aktor Avengers Night Dillman, influencer kecantikan pakai konde, Jonas Brothers mengenakan baju koko sambil menyanyikan Sakitnya Tuh di Sini versi akustik. Saat aku naik ke panggung, suara musik kendang dan angklung menyatu dengan bass DJ kelas dunia. Aku membuka acara. Hari ini, kita tidak sedang menonton konser. Kita sedang membuktikan bahwa cinta, tawa, dan sedikit minyak urut bisa menyelamatkan dunia. Penonton bersorak. Seno naik ke panggung, membawa kursi pijat portabel, dan berkata, siapapun kalian, entah selebgram atau sopir, semua manusia punya titik pegel. Dan hari ini, kita pijat bersama sampai hati kita tidak tegang lagi. Call me, menyanyi, menari, memijat acak penonton. Ada sesi kerokan massal pakai kartu kredit bekas, sesi stand up terapi oleh Seno yang menyamar jadi dukun pijat dari lantai 4. Dan di tengah acara, Aurora Blazaku berletet di hadapan Seno sambil membawa selendang bermotif batik dan bertanya, lirih tapi terdengar oleh ribuan orang, maukah kamu memijat hidupku selamanya? Penonton terdiam. Seno tertawa pelan, lalu menjawab, kalau kamu janji gak akan ganti minyak urutku dengan parfum Chanel, maka aku siap. Kami berpelukan, musik dangdut bergema, glitter ditembakkan ke udara. Tepat sebelum acara ditutup, Megan datang membawa ponsel dan berteriak dari bawah panggung. Berita bagus, investor resort membatalkan rencana gusur. Mereka malah mau kerjasama dan danai Padepokan sebagai pusat terapi budaya asli Indonesia. Semua penonton bersorak Seno Menengius, bukan karena sedih, tapi karena salah satu host bule minta dipijat. Sambil nyinyir, ilir. Malam itu, di tengah gemerlap lampu, tubuh kami lelah, tapi hati kami utuh. Dan aku sadar ini adalah klimaks hidupku. Bukan karena film, bukan karena karpet merah, tapi karena tukang pijat konyol dari Jogja
berhasil menyentuh bagian terdalam dari jiwaku. Tengen, tawa, dan cinta. Satu hal yang kupahami malam itu, kadang panggung paling megah adalah hati seseorang yang mau membagi bahagianya. Pesta dangdut di Rodeo Drive masih menjadi topik hangat hingga seminggu kemudian. Klip Seno menyanyikan Sakitnya Tuh di Sini versi sinden koplo sudah ditonton puluhan juta kali. Bahkan akun resmi Hollywood Walk of Fame mirrored with video kami dengan caption, "When massage meets magic, this is the love story we didn't know we needed." Double quotes, TAPI, ... Di balik semua tawa itu, satu ketakutan mulai muncul. Bukan dari media, bukan dari publik, tapi dari dalam diriku sendiri. Hari itu aku dan Seno berada di rumah. Akhirnya, kami punya waktu tenang. Tanpa jadwal syuting, tanpa kamera, tanpa tamu, tak diundang minta pijit gratis buat trauma cinta. Kami berdua di ranjang. Dia duduk bersila sambil menyulam kaos kaki bolongnya ya. Seno bisa menyulam katanya dulu pernah ikut ekstrakurikuler, menambal dan menghibur di pesantren. Aku telentang, kepala di pangkuannya, memandangi lenggit-lenggit kamar sambil bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Seno, bisikku. Ya, jawabnya. Masih sibuk menjahit huruf S di tumit kaos kakinya. Kalau semua ini cuma mimpi, kamu bangunnya mau di mana? Ayah terdiam, menaruh jarum dan benang, lalu menatapku serius. Kalau ini mimpi, aku gak mau bangun. Tapi, kalau harus, bangun. Aku harap kita bangunnya bareng, masih di ranjang ini. Masih bareng kamu. Hatiku mencelos. Bukan karena manisnya, tapi karena aku tahu, setiap mimpi punya batas. Dan hidup nyata, kadang kejam. Esok harinya, surat dari lembaga hukum datang. Seno dipanggil imigrasi. Alasannya bukan karena visa, bukan karena bekerja ilegal, tapi karena laporan anonim yang menyatakan bahwa Seno diduga memanipulasi selebritas Hollywood demi kepentingan bisnis pribadi. Aku marah. Marah karena tahu siapa yang kemungkinan besar mengirim laporan itu. Meghan. Konfrontasi terjadi malam harinya. Aku menemui Meghan di kantornya. Tanpa makeup, tanpa sepatu hak, tanpa filter. Kamu ngelaporin Seno? Tanyaku tajam. Meghan tidak mengelak. Aku menyelamatkanmu, Aurora. Kariermu terlalu besar untuk dirusak oleh tukang pijat. Dia tukang pijat biasa. Dia orang yang menyentuh hidupku lebih dalam daripada siapapun. Bahkan kamu, Meghan, menghela napas. Aku tahu kamu mencintainya. Tapi dunia ini gak semudah itu. Kamu aktris internasional. Kamu bukan ibu lurah di sinetron Cinta Kampung. Aku menatapnya tajam. Justru karena aku aktris, aku lelah terus berpura-pura. Dan dengan Seno, aku bisa jadi diri sendiri. Meghan terdiam, lalu akhirnya berkata lirih. Kau tahu, aku cuma takut kehilangan Aurora yang kutemani sejak nol. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Kau tidak kehilangan aku. Kau cuma harus terima bahwa aku sekarang bahagia. Bukan karena pencapaian, tapi karena sentuhan manusia. Beberapa hari kemudian, kami datang ke kantor imigrasi. Aku berdiri di samping Seno, menyerahkan semua dokumen, menjelaskan hubungan kami, bukan sebagai artis dan asisten, tapi sebagai dua manusia yang saling menyembuhkan. Pejabat imigrasi wanita, tua berambut putih, dengan wajah penuh kerutan menatap kami lama, lalu tersenyum. Kau tahu, katanya, aku sudah lihat banyak kisah palsu soal pernikahan pura-pura, cinta settingan, dan visa tipu-tipu. Tapi ini lain. Seno menelan ludah. Apa maksudnya, Bu? Ia menunjuk dada Seno. Saat kamu bicara tadi, jantungmu berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena bohong, tapi karena takut kehilangan dia. Dia menoleh padaku. Dan kamu, Aurora, tidak pernah menyentuh tangannya sejak masuk ruangan. Itu artinya, kamu hormati dia lebih dari sekadar mainan publisitas. Ia tersenyum. Permohonanmu disetujui. Tapi, kamu harus bantu saya mengatasi nyeri punggung. Sejak nonton konser dangdut kalian,
Saya jadi sering goyang sendiri di dapur. Kami tertawa. Dan saat itu, aku tahu badai telah berlalu. Malamnya, aku dan Seno duduk di ranjang. Kali ini, tidak ada rasa takut. Tidak ada lagi sembunyi. Aku sudah resmi jadi partner hidupmu ya? Tanyanya sambil mengoleskan balsam ke leherku. Partner, tukang pijat pribadi, terapis, guru dangdut, dan calon bapak anak-anak kita. Jawabku santai. Ia tersedak. Anak-anak, aku menoleh. Kamu pikir kita akan terus begini? Pijatan, nakal dan konser glitter selamanya. Seno mengangkat alis. Itu bukan ide buruk, aku lalu menariknya ke pelukanku. Kalau suatu hari nanti kita punya anak, aku harap mereka mewarisi tanganmu dan selera humormu. Kami diam sejenak, lalu bersamaan kami berkata, dan semoga jangan mewarisi pantat tegangku. Tertawa meledak. Kepala kami saling bersandar. Dan malam itu, ranjang kami bukan cuma tempat cinta, tapi juga tempat kejujuran, dan tawa, dan pijatan panjang yang tak pernah berakhir di punggung saja. Karena cinta kami sudah mulai menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bahkan minyak urut glitter pun tak sanggup gambarkan. Sejak status Seno resmi diakui secara hukum dan internasional baik sebagai partner hidup, pendiri padepokan, maupun penyembuh spiritual selebritas migrain kami, tak lagi jadi sekadar pasangan nyentrik di mata publik. Kami berubah menjadi semacam fenomena. Selebritas, politisi, hingga para influencer spiritual mulai datang ke rumah kami bukan untuk cari endorse, tapi minta dipijat sambil curhat. Dan Seno, dengan sandal jepitnya yang legendaris, mulai dijuluki media sebagai The Laughing Healer, sedangkan aku resmi menjadi wanita pertama di Hollywood yang dalam 1 tahun mendapat 2 penghargaan. Best Actress, Best Life Choice. Memilih pria yang bisa bikin kamu tertawa sambil kram perut malam itu. Kami baru saja selesai melakukan sesi pijat dan tawa private untuk aktris senior yang mengaku susah tidur karena trauma pernah mimpi pacaran dengan Voldemort. Seno memijat sambil menyenandungkan lagu Hati-Hati Punggungmu Lino, lengkap dengan improvisasi suling dari sedotan es kelapa. Setelah klien pulang, aku dan dia akhirnya bisa santai. Di ranjang, aku mengenakan baju tidur satin yang kebesaran. Tapi bagian dada sengaja kupotong membentuk jendela kecil biar, katanya, ada sirkulasi cinta. Seno, tentu saja, masih mengenakan celana tidur motif semangka dan kaos dengan tulisan, cinta itu seperti kerokan terlihat tapi bikin lega. Kami rebahan. Lampu redup, bantal guling di antara kami. Dan seperti biasa, percakapan kami selalu mulai dari sesuatu yang receh. Kamu tahu nggak? Bisikku sambil mengelus lengannya. Apa mbak, bantal guling ini rasanya lebih berguna daripada aktor lawan mainku di film terakhir? Seno tertawa. Ya, bantal ini nggak pernah bawa drama mbak. Cuma menyerap air liur dan kasih pelukan diam-diam. Aku menyikutnya. Berarti kamu kalah saing dong. Bisa jadi, katanya sambil memeluk bantal itu dan pura-pura menangis. Bantal ini nggak pernah menolak saat aku peluk. Nggak pernah minta cuti pas aku capek. Dan dia nggak pernah ngambek kalau aku salah nyebut nama. Aku membalas dengan naik ke atas tubuhnya perlahan, menatapnya sambil senyum menggoda, lalu berkata dengan nada lirih, kalau begitu, kamu harus saingan dengan bantalku malam ini. Beberapa menit berikutnya, kami dalam sesi pijat romantis mode ke-14, versi semi horizontal, dengan pelumas alami dari minyak kayu putih campur lavender. Seno memijat, mulai dari bahu, turun ke tulang belikat, hingga punggung bawah. Suaranya berbisik di telingaku. Ini teknik baru, namanya urutan cinta, pakai getaran hati. Aku menahan napas. Dan ini, tanyaku saat tangannya makin dalam menyusup di balik kain tipis bajuku. Bonus, jawabnya. Bukan bagian dari pelayanan umum, desahanku, bukan desahan biasa. Itu suara, seseorang yang menemukan rumah dalam sentuhan sederhana. Tak ada gengsi, tak ada naskah, tak ada kameramen, hanya aku Seno dan getaran cinta
yang terasa sampai ujung kaki. Beberapa jam setelah pijatan emosional itu, kami duduk di balkon, dibungkus satu selimut, memandangi langitlah yang tak pernah benar-benar gelap. Kamu sadar nggak? Ucapku pelan. Kita sekarang lebih terkenal karena kita jadi diri sendiri, bukan karena aktingku. Seno mengangguk. Dan kamu makin cantik tanpa makeup, tapi makin berbahaya kalau kamu pakai daster transparan begini. Aku tertawa kecil. Berarti kamu nggak takut lagi dituduh mengincar popularitasku? Kalau aku mau tenar. Dari dulu aku masuk YouTube jadi dukun viral. Aku tertawa lebih keras. Bukan jadi tukang pijat terkenal. Beda mbak. Pijat itu panggilan jiwa, bukan konten. Keesokan harinya, kami menerima undangan resmi untuk menghadiri World Wellness Gala. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pembicara utama. Judul pidato yang diminta, menyembuhkan dunia lewat pijat dan tawa. Seno panik. Mbak, saya tuh nggak bisa. Pidato? Tenang, kataku. Yang kamu perlu lakukan cuma jadi diri sendiri. Dan benar saja, malam gala itu, di depan ribuan tamu dari seluruh dunia, Seno berdiri dengan kemeja batik warisan Mbah Kong dan celana panjang agak kependekan. Ia bicara pelan tapi yakin. Saya nggak pernah sekolah tinggi, tapi saya diajarin satu hal oleh bapak saya. Manusia itu bisa kuat, bukan karena otot, tapi karena bisa ketawa, meski sedang luka. Saya mencintai Aurora bukan karena dia artis, tapi karena dia mau ketawa bareng saya. Bahkan waktu saya bawa bekal tempe busuk ke acara red carpet. Dan saya percaya, cinta itu seperti minyak urut. Baunya mungkin aneh, tapi kalau dioles dengan tulus, pasti bikin adem. Penonton berdiri. Aplaus menggelegar. Dan aku di sana, menahan air mata sambil tersenyum. Tahu bahwa aku telah memilih pria yang tepat. Malamnya, di ranjang, aku berkata pelan satu bab lagi. Lalu hidup kita akan benar-benar berubah ya. Menoleh. Maksudnya, setelah ini, mungkin kita menikah. Mungkin kita pindah. Mungkin kita punya anak. Mungkin kita... Seno mencium bibirku singkat. Hangat. Kamu terlalu banyak mikir, Mbak. Cukup kita terus pijat hati satu sama lain. Tiap malam, aku memeluknya. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak sedang jatuh cinta. Aku sudah jatuh, dan aku memilih untuk tidak bangkit. Karena pelukan ini adalah rumah. Pagi itu, aku terbangun bukan karena alarm. Bukan pula karena dering telepon dari manajer galaku. Tapi karena suara Seno menyanyikan lagu Buka Dikit Jendela Hati sambil menyapu lantai kamar dengan sarung diikat di kepala dan spatula sebagai mikrofon. Kamu tahu ini hari apa? Tanyaku malas sambil menggeliat manja. Ya, tahu dong. Ini hari dimana aku bakal resmi mengikat artis Hollywood pakai selendang batik dan surat nikah. Jawabnya sambil berpose layaknya penyanyi dangdut senior. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Konsepnya, pernikahan lintas budaya, paling absurd dalam sejarah Beverly Hills. Lokasi, taman belakang rumah kami. Disulap seperti padepokan, glamor, tema, dangdut. Bertemu Oscar, dress code, kebaya, kain batik, belangkon, dan glitter, sound system. Gabungan orkes Kampung Bantul dan DJ Latin asal Miami. Menu, nasi liwet, salad quinoa, dan bapia isi keju vegano dan tamu undangannya, campuran gila antara artis Alice Hollywood, tukang urut langganan seleb, tetangga sebelah yang suka ngintip waktu aku dan Seno karaoke di balkon, serta satu bus rombongan dari Bantul yang berangkat seminggu lalu membawa sambal teri Bantul guling dan gamelan mini. Aku mengenakan kebaya merah beludru, payetnya membentuk pola bintang dan bunga Kamboja. Di tanganku, bukan buket bunga mawar, melainkan satu botol kecil minyak pijat jurusan Mbah Kong yang sengaja ku bawa sebagai simbol awal hubungan kami. Seno mengenakan jas putih, gading yang bagian dalamnya. Tetap kaos oblong pijat itu ibadah. Belangkon dimiringkan sedikit, katanya, biar ada angin masuk ke ide-ide romantisnya. Musik gamelan dipadukan dengan dentuman bass. Aurora Blaze, aktris Hollywood yang pernah menang Oscar,
kini berjalan menyusuri pelaminan, sambil diiringi lagu cinta tak harus glamor ciptaan Seno. Semua orang berdiri. Megan yang awalnya menolak keras hubungan ini, bahkan menangis sambil memvideokan seluruh proses. Ia berdiri di samping Jonas Brothers yang kini resmi jadi grup pengiring dangdut internasional. Saat kami berdua berdiri di depan penghulu, Seno menatapku lama. "Dulu saya nggak percaya Hollywood itu nyata," katanya pelan. Aku senyum. "Dan aku dulu nggak percaya cinta itu bisa selembut tangan tukang pijat. Aku nikahi kamu, bukan karena kamu artis, tapi karena kamu nggak jijik pas pertama kali aku bawa tempe goreng basi ke mobilmu." Semua tertawa. "Aku terima," jawabku. "Dengan segala minyak urutmu, recehmu, dan bau balsem yang sekarang jadi aromaterapi resmiku." Setelah ijab kabul yang sempat tertunda 3 menit, karena Seno salah baca mas kawin, jadi mas kawin dan masker wajah. Kami berpelukan bukan pilukan biasa, tapi pelukan dua orang yang tahu betul. Cinta yang menguatkan bukan harus sempurna, tapi harus jujur dan konsisten bahkan ketika rambut belum disisir. Malam harinya, kami kembali ke rumah. Pesta sudah selesai. Lampu taman dipadamkan. Bantal-bantal bertuliskan malam pertama, bahagia kedua, bertebaran di ruang tamu. Di kamar, aku duduk di ranjang, menatap Seno yang tengah membuka baju pelan-pelan. "Sekarang," kataku menggoda, "saatnya kamu pakai teknik pijat suami sah." Seno mengangguk penuh semangat. "Teknik terbaru, Mbak. Namanya pijat rumah tangga berkah." Aku tertawa. "Apa bedanya? Yang ini pakai doa, minyak telon, dan sedikit lirikan nakal." Kami tergelek, lalu dia duduk di belakangku, mengusap bahuku dengan minyak hangat, memijat lembut sambil berbisik, "Terima kasih ya, sudah mau jadi rumah buat aku." Aku menggenggam tangannya, menatap ke depan, dan berkata, "Rumah tanpa suara tawa dan sentuhan. Rumah bangunan, tapi rumah kita, penuh hidup. Karena kamu." Kami berbaring, berpelukan, dan malam itu malam pertama sebagai pasangan sah tak diisi dengan kegilaan, glitter, atau konser dadakan. Tapi hanya satu hal, keheningan yang penuh rasa. Keheningan di mana dua jiwa saling menyatu, dengan cinta, dengan tawa, dan pijatan kecil di antara punggung dan dada. Beberapa tahun kemudian, di tengah perbukitan Bantul, Padepokan Tertawa Sehat Internasional, berdiri megah. Ada studio dangdut terapi, ruang meditasi sambil kerokan, dan satu ruang khusus bernama Aurora Healing Lounge, tempat pasien bisa memutar film favoritku sambil dipijat oleh terapis bersertifikat Seno Style. Dan di Los Angeles, kami membuka cabang kecil bernama Pijat Pelipur Jiwa. Kliennya siapa saja, dari pekerja harian sampai selebritas. Tapi prinsip kami tetap satu, tidak ada yang terlalu kaya atau terlalu terkenal untuk membutuhkan tawa dan sentuhan. Dan setiap malam, saat anak-anak kami sudah tidur, aku dan Seno masih duduk di balkon, berbagi wedang jahe, dan tertawa tentang hal-hal receh. Kadang kami menyanyi, kadang kami saling mencubit. Kadang hanya duduk diam, saling memandang. Karena kami tahu, cinta kami dimulai bukan dari naskah, tapi dari satu pijatan, satu tawa, dan keberanian untuk mencintai tanpa malu, tanpa pura-pura. Cinta itu sederhana, tapi mental.